Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yan Sanjaya di channel Boyan Official 87. Untuk video kali ini saya ingin mengangkat tema tentang kesalahannya Buya Fikri dalam melaksanakan sholat di acara demo ya. Jadi pendapat saya, menurut saya sebetulnya yang namanya dalam beribadah, entah dalam melaksanakan apapun ya, selain ibadah misalkan, yang namanya kesalahan itu hal yang wajar. Tetapi ya harus tetap diperbaiki ya, apalagi kan ibadah ya, kita ibadah langsung eh, ke Tuhan ya, ke Allah. Untuk umat muslim itu harus diperbaiki. Memang salah, cuman jadi di sini itu terlalu dibesar-besarkan di media ataupun di media sosial, itu terlalu dibesar-besarkan karena adanya beberapa kelompok yang nggak suka. Jadi kelompok si A nyari kesalahan kelompok si B sebaliknya nyari kesalahan kelompok si A. Jangankan eh, dalam kita melaksanakan sholat ya, sebelum sholat pun kita kan banyak godaan, bisikan setan. Yang kadang-kadang kan nanti aja lah sholatnya, nanti aja lah waktunya masih panjang. Nah apalagi kita sedang melaksanakan sholat, yang pasti setan itu selalu membisikkan dari arah mana aja, depan belakang kiri kanan. Ditambah di sana kan sholatnya di jalan, banyak orang berisik ya, segala macem lah. Mungkin kesalahan itu timbul dari ketidaknyamanan atau kebisingan sebetulnya. Entah si Buya itu emang eh, grogi atau gimana, jadilah lupa kayak gitu kan. Jadi yang namanya lupa dalam ibadah sholat itu udah hal yang biasa sebetulnya. Jadi saya di sini bukan membela Buya Fikri ya. Saya nggak membela salah satu golongan atau kelompok lah. Kayak misalkan saya juga pernah kadang-kadang lupa ini udah rokat keberapa. Pernah saya menyaksikan misalkan lagi sholat berjamaah, imam salah bacaan, entah itu salah gerakan, sering. Ya tetap itu salah dan harus diperbaiki. Ya. Yang lebih salahnya lagi sebetulnya bukan Buya Fikrinya. Yang lebih salahnya itu orang yang video dan orang-orang yang di situ yang nggak sholat sebetulnya. Ya, orang yang video dan orang-orang yang nggak sholat di sekitar situ yang salah. Jelas-jelas orang lagi ibadah, lagi sholat kok di video. Aneh saya tuh. Zaman sekarang itu aneh. Orang lagi sholat aja, lagi beribadah, di video dicari kesalahannya. Apalagi orang sedang bermaksiat. Malah enggak kan. Orang bermaksiat itu malah ditutup-tutupin kan. Orang melakukan kesalahan itu malah tutup-tutupin. Jadi ini tuh sebetulnya pokok permasalahannya itu dari adanya ketidaksenangan atau kebencian secara individu ataupun kelompok. Ya, karena di Indonesia ini sekarang lagi gencar-gencarnya, ya itulah bisa disebut juga perang saudara sebetulnya. Sesama muslim tidak apa ya, tidak rukun lah. Imbas dari politik menurut saya ya. Jadi udahlah, permasalahan-permasalahan seperti ini tuh nggak usah digede-gedein lah, nggak usah dibesar-besarin lah. Yang ada umat atau yang ada itu non muslim itu yang nggak suka sama kita sama umat muslim itu ya tertawa melihatnya. Kaum muslim kayak gitu, yang ada juga malah ribut aja kan, sesama muslim padahal saudara, tapi selalu mencari kesalahan. Dan yang lucunya lagi, ada yang ingin melaporkan ke polisi bahwa Buya Fikri itu katanya menistakan sholat, yang menistakan agama. Itu lucu sebetulnya. Jadi di sana itu kan bukan si Buya Fikri itu sengaja ini video gua nih gitu, atau dia naruh kamera terus di video kan gitu, atau mungkin dia membuat video tutorial sholat yang benar gitu, gerakan sholat yang benar.
Bukan. Jadi beliau itu emang lagi sholat, ada netizen atau orang yang nggak suka di video, dicari kesalahannya. Kalau emang orang itu waras yang video nih, kenapa nggak diuploadnya itu full dari awal sholat sampai terakhir, ya sampai salam. Ya saya berpikir kusnuzon aja lah. Jangan-jangan Buya Fikri setelah sholat di rakaat terakhir, ya beliau sujud sahwi. Nggak tahu kan, kita nggak ada yang tahu lah, karena yang namanya sholat diterima atau enggak itu ya cuman Allah yang tahu. Kita hanya melaksanakan karena kita butuh Allah, dan sholat itu wajib. Kalau emang mau dipermasalahkan juga, itulah orang-orang waktunya sholat atau sholat Jumat, khususnya laki-laki masih berkeliaran gitu. Itu yang lebih bermasalah itu. Jadi coba untuk teman-teman, ini saya selalu mengingatkan untuk teman-teman ya, karena ya saya ingat pesan Nabi ya, pesan Rasul, ungkapkan atau katakan walau satu ayat jika itu memang kebenaran, yang kayak gitu. Ya intinya saya berdakwah meskipun satu ayat lah, ya wajar karena saya kan bukan ustadz. Jadi itu untuk video kali ini, ya mudah-mudahan sih kita selalu dijauhkan dari hal-hal buruk ya. Semoga umat muslim di Indonesia ini bisa rukun lah. Nggak usah ada lagi ribut-ribut, nggak usah ada lagi dendam atau benci. Karena kita itu muslim, sesama muslim itu saudara. Bila mana ada kesalahan dari saudara kita, ya tabayun lah, dimaafkan, agar nggak ada lagi yang namanya dendam pribadi atau dendam antar golongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.